Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Ya, jadi distribusi frekuensi ini kaitannya dengan penyajian data, di mana data yang kita kumpulkan tidak akan banyak bermakna kalau data tersebut tidak diorganisasi dengan baik. Ya, jadi materi ini akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabulasi seperti distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya jika kita membutuhkan informasi yang cepat, maka distribusi frekuensi ini dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti histogram, poligon maupun grafik-grafik yang lainnya. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita dan bagaimana kita ingin menyajikan data kita. Nah, memang penyajian data dalam bentuk grafik itu akan lebih cepat diserap informasinya oleh pembaca daripada jika kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Tapi bukan berarti bahwa penyajian dalam bentuk tabel ini tidak perlu ya. Jadi ada beberapa data yang memang sebaiknya itu disajikan dalam bentuk tabel berkaitan dengan kebutuhannya apa, seperti itu, atau informasi yang ingin diberikan kepada pembaca itu seperti apa. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel atau dalam bentuk tabulasi, ini yang salah satu metode yang sering digunakan itu namanya adalah pengorganisasian data dengan distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini mengelompokkan data dalam berbagai kelas atau kategori yang menunjukkan jumlah observasi setiap kelasnya. Nah, secara garis besar ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah kelas. Nah, di sini untuk menentukan jumlah kelas itu idealnya berapa supaya kelas kita itu tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek seperti itu, atau tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan interval atau lebar kelas. Nah, interval ini juga perlu difikirkan gitu, mau panjangnya seberapa. Yang ketiga yaitu menentukan batas kelas. Yang keempat menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Jadi tabel distribusi frekuensi ini terutama dapat dijadikan alternatif ketika data yang kita punya itu banyak gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan ke dalam beberapa kelas. Nah, sebenarnya menentukan jumlah kelas ini pun juga ada beberapa cara seperti itu ya. Nah, kalau tadi adalah 4 langkah besarnya, nah sekarang untuk teknik pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, kalau kita punya data, ini langkah pertama ini boleh dilakukan atau tidak. Jadi mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Pengurutan data ini sebenarnya sebagai bentuk ketelitian gitu ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan pada saat menentukan nilai data terkecil maupun data terbesar kayak gitu. Dan juga memberikan kemudahan ketika kita menuliskan jumlah observasinya jika datanya sudah diurutkan ya. Terutama ketika kita melakukan secara manual. Jadi membuat tabel secara manual, tidak menggunakan alat bantu seperti Excel ataupun lainnya, maka pengurutan data ini penting gitu. Tapi ketika kita sudah menggunakan alat bantu seperti Microsoft Excel, pengurutan data ini boleh tidak dilakukan karena nanti juga akan bisa terdeteksi sendiri gitu, mana data terkecil dan mana data yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan gitu ya, langkah yang kedua yaitu hitung jarak atau rentangan ya. Jadi kita menghitung jarak atau rentangan, atau ada juga yang menyebut dengan jangkauan gitu ya, jangkauan. Nah, apa rumusnya? Yaitu data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Nah, langkah yang selanjutnya, kalau sudah ketemu nilai jangkauannya atau rentangannya, kita menghitung jumlah kelas. Nah, salah satu rumus yang bisa digunakan yaitu rumus Sturges di sini. Jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log
N, di mana N adalah jumlah data. Jadi data kita ada berapa banyaknya, seperti itu. Langkah selanjutnya menghitung panjang kelas interval atau P, yaitu rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Jadi data dari sini dibagi dengan jumlah kelasnya ketemu berapa, itu akan ketemu panjang kelas intervalnya. Setelah itu baru kita bisa menentukan batas data terendah atau ujung data pertama. Dilanjutkan menghitung kelas interval. Jadi kita bisa menentukan ujung bawah dan ujung atas dari setiap intervalnya. Kemudian kita bisa membuat tabel sementara dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Nah, setelah itu maka tabel distribusi frekuensi itu sudah bisa kita bentuk dengan memindahkan semua angka frekuensi. Ini adalah teknik pembuatannya ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita punya nilai kuis statistika terapan di Polinema tahun 2021 yang diikuti oleh 70 mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, ini ada data kan? Sajikan data di atas dalam bentuk tabulasi. Data seperti ini, kalau dia bentuknya mentah kita kan nggak tahu mahasiswa banyak dapat nilainya di range berapa ya, atau apakah nilainya ini sudah menyebar sempurna, maksudnya dalam sudah ada di beberapa ataukah cenderung rendah ataukah cenderung tinggi, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan teknik tadi kita kan urutkan data dari terkecil sampai terbesar ya. Karena kita akan menyelesaikannya secara manual, maka kita perlu mengurutkan ini dari data terkecil sampai data terbesar. Kalau seperti ini kan kita hanya mengira-ngira ya. Oh ini mungkin terkecil. Oh, atau mana ya yang terbesar, seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama mengurutkan data. Sudah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi kebetulan ini saya pisahkan juga. Tapi kalian bisa menuliskannya secara berurutan gitu aja ya. Jadi 60, 63, 66, 67 dan sebagainya. Sampai 94. Oh, ternyata nilai terkecilnya, data terkecilnya adalah 60 dan data terbesarnya adalah 94. Nah, langkah kedua menghitung jarak atau rentangan. Berarti data tertinggi 94 dikurangi 60 sama dengan 34. Langkah ketiga menghitung jumlah kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N gitu ya. Karena jumlah datanya tadi adalah 70, jadi kalau belum diketahui ya berarti kita harus hitung dulu jumlah datanya berapa ya. Maka kalau seperti ini, ingat kita punya yang namanya urutan perhitungan ya. Jadi kalau kita menemui seperti ini, maka yang harus diselesaikan dulu adalah ini. Ya, 3,3 dikalikan log 70. Ini dikalikan terlebih dahulu ya. Jangan sampai kalian menyelesaikannya 1 ditambah 3,3 dikalikan ini. Ya, tapi dikalikan dulu. Log 70 kita peroleh nilai 1,845. Kita kalikan 3,3, hasilnya adalah 6,0885. Nah, baru ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 7,0887. Nah, ini bisa kita bulatkan. Harus kita bulatkan memang. Karena jumlah kelas tidak mungkin pecahan gitu ya. Atau desimal, berbentuk desimal. Jadi berupa bilangan bulat gitu ya. Jadi karena lebih mendekati 7 di sini. Karena komanya kalau ini di bawah 5 gitu ya. Kalau 7,5 berapa baru kita bulatkan ke atas menjadi 8. Tapi kalau 7, di bawah 5 ini yang angka di belakangnya ini, terutama ini ya, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 7 kayak gitu. Oke, langkah yang keempat menghitung panjang kelas interval P, yaitu rentangan dibagi jumlah kelas. Jadi rentangannya adalah 34 dibagi jumlah kelasnya adalah 7. Nah, akhirnya kita dapat 4,857. Nah, ini 4,8 kita bulatkan menjadi 5. Kita bulatkan ke atas ya, menjadi 5. Oke. Sudah ketemu, baru setelah itu kita bisa membuat tabelnya. Jadi kelas, jumlah kelas dan panjang kelas ini kaitannya nanti dengan apa? Ya, kalau kita punya tabel ini nomor, maka ini jumlah kelasnya itu di sini. Berarti kalau 7 kan berarti di sini sampai 7. Nah, kalau panjang interval itu yang di sini. Nah, kalau 5 berarti 1 sampai
berapa kira-kira? Kalau di sini harus 5 gitu ya. Berarti di sini nanti harus ada 5 data. Maksudnya 5 data yang berurutan gitu ya dalam interval ini. Nah, perhitungannya seperti ini. Oke. Ya, jadi menentukan batas kelas intervalnya tadi ya. Kalau mencari nilai di sini, nah ini caranya. Karena tadi nilai terendahnya adalah 60, maka nanti batas atasnya adalah nilai terendah ditambah panjang interval kelasnya. Tadi kan panjang interval kelasnya kita 5 ya. Maka ditambah 5 dikurangi 1 ya. 60 ditambah 5 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena tadi kan harusnya ada 5 data dalam satu interval gitu ya, karena panjang intervalnya adalah 5. Nah, 60 ini kan juga sudah terhitung satu data, sehingga kita cukup menambahkan 4 gitu ya. 60 ditambah 5 dikurangi 1. Jadi 64. Maka kelas pertamanya adalah 60 sampai 64. Nah, ini adalah interval untuk kelas pertama. Interval untuk kelas kedua berapa? Nah, karena data dilihat dari datanya dulu. Ini kan kebetulan data kita bulat semua ya. Kalau data kita bulat semua, maka nanti karena data kita bulat semua, nanti nilai interval yang kedua itu kita tinggal menambahkan 1 ya. Jadi dari 60 sampai 64, kemudian kita tambahkan 1 menjadi di sini, maka dimulai dari 65 gitu ya. 65 tetap ditambah 5 dikurangi 1. 65 sampai 69. Kemudian 70 sampai 74. Ingat tadi ada berapa kelas tadi? Tadi ada 7 kelas. Nah, maka ini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 7. Tapi ingat, prinsip utama kita adalah semua data harus masuk. Ya, kita coba dulu di 7 kelas sesuai perhitungan. Apakah semua data masuk? Ya, setelah kita masukkan intervalnya, ternyata data terakhir itu 90 sampai 94. Sedangkan data tertinggi kita tadi adalah 94. Nah, artinya semua data masuk kan, berarti kita tidak perlu menambahkan kelas ataupun menghapus kelas karena ada data di sini ya. Dan sudah pas sesuai nilai tertingginya. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih misalkan data kita cuma sampai 91 ya nggak apa-apa. Pokoknya datanya harus masuk gitu ya. Kalau misalnya kurang, ternyata data kita sampai 95, karena kan mungkin efek dari pembulatan itu kan juga mempengaruhi ya. Ternyata data kita sampai 95, gimana caranya? Ya berarti kita tambahkan kelas ke-8, yaitu 95 sampai tambah tadi 5 dikurangi 1, 99. Nah, seperti itu. Tapi karena kita ini udah cukup sampai 94, berarti yang ke-8 ini nggak perlu ditambahkan kan ya. Oke, sudah. Nilai intervalnya sudah. Nah, kemudian kita akan menggunakan mencari observasi tiap interval. Observasi tiap interval itu maksudnya gimana? Jadi kalau 60 sampai 64, artinya kita mencari data yang nilainya 60 sampai 64. Nah, kalau kita menggunakan data yang mentah tadi ya, kalau kita mencari 60 sampai 64 kan berarti gini. Oke, ini 61. 64 60 sampai 64. Enggak ada. Mana lagi? Oh, ini 63. Berarti 2 ya, ada 2. Maka ada 2. Kita tuliskan ada 2. Nah, ini namanya pakai turus ya. Jadi 1 2. Oke, yang kedua 65 sampai 69. 65 sampai 69. Nah, kalau tidak kita urutkan, kita harus menghitung satu persatu. 65 sampai 69. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada lagi nggak selain itu? Tidak ada ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada 8, kita tuliskan. Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 ada 8. 70 sampai 74 jika kita harus mencari seperti itu. 70 sampai 74.
Nah, kalau 70 sampai 74, kalau udah data ini berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu harus mencari satu persatu. Maka ketika manual, kenapa lebih baik kita urutkan dulu. Jadi kalau diurutkan kita udah lebih gampang untuk menghitungnya, seperti itu. Sesudah kita observasi tiap intervalnya, ya, sudah kita cari nilai frekuensinya 28, kita pastikan jumlahnya pas atau enggak, ada kekeliruan enggak. Jadi kita cek apakah jumlahnya sesuai dengan jumlah data kita. Kalau ini ternyata jumlahnya sudah 70, berarti kan pas. Kemungkinan besar semua data sudah masuk karena jumlah frekuensinya sudah pas 70. Nah, udah, ini sebenarnya dari sini kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi seperti ini. Kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intervalnya sesuai tadi, frekuensinya. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, dari sini mungkin nanti kalian sudah bisa membuat grafik ataupun yang lainnya berdasarkan tabel ini. Oke. Nah, selanjutnya, nah, ada yang namanya distribusi frekuensi relatif. Ini biasanya digunakan kalau kita mau mencari nilai distribusi frekuensi relatifnya, ya, ataupun mau membuat diagram yang pie chart atau diagram lingkaran. Kita kan butuh relatifnya berapa, seperti itu. Ya, jadi jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah total frekuensinya dikalikan dengan 100%. Semuanya ditotal, ini juga harus 100% totalnya, ya. Sudah, kalau sudah ketemu, oke, sudah. Nah, ini ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ini ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau misalkan di gunanya biasanya kalau kita sudah masuk ke ukuran pemusatan data untuk mencari median atau mean, median, modus itu kadang butuh frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, seperti itu. Oke, nah ini adalah grafik. Jadi dari tabel yang kita punya, kita sebenarnya bisa membuat grafik. Yang pertama apa? Misalkan kita membuat histogram. Histogram itu seperti diagram batang, cuma grafiknya itu nempel gini, ya, nggak ada space-nya. Nggak ada space-nya. Ini namanya histogram. Ya, jadi dari sini, oke, kita tinggal menggambarkan aja. Ini intervalnya, interval tiap-tiap kelasnya jumlahnya berapa, sesuai frekuensinya 2, 6, 15 dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari poligon. Jadi kalau poligon kita membutuhkan nilai tengah biasanya untuk menentukan ini, karena kita menggambarkannya di titik tengahnya, gitu, ya. Caranya sama, hanya menggambarnya titik-titik yang dihubungkan. Jadi ada ini di sini jumlahnya 2, ini 6, ini 15. Nah, baru nanti dihubungkan. Nah, kalau kita satukan seperti ini. Tapi ini dua diagram yang menggambarkan data yang sama, ya, hanya dijadikan satu, ya. Jadi datanya ini sebenarnya sama yang digambarkan, cuma untuk memperjelas aja. Sekarang ada juga yang bar chart yang terbalik seperti ini. Jadi frekuensinya di sebelah kiri, frekuensinya yang menjadi sumbu ke atas, gitu, ya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah frekuensi. Intervalnya yang menjadi sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah frekuensi. Jadi tergantung kebutuhan aja. Ini kalau pie chart biasanya digunakan untuk melihat komposisinya, gitu, ya. Kalau dari sini kan udah kelihatan, ini paling besar yang ini, berarti nilainya paling banyak di antara 75 sampai 79. Nah, bagaimana cara membuat pie chart seperti ini? Ini kan satu lingkaran penuh, ya, berarti kita akan membutuhkan berapa sih, ini berapa, gitu. Sedangkan satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jadi dari persen-persen ini kita bisa mengalihkan dengan 360 derajat. Seperti ini. 10% kali 360 derajat berarti kan 36. Nah, berarti bagian hijau ini kita harus menggunakan jangka, gitu, ya,
Untuk mencari 36 derajat itu sebesar apa? Jadi ini harusnya adalah 36 derajat dan seterusnya. Oke? Nah, sebagai latihan silahkan kalian membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data hasil pengujian kuat tekan beton ya. Ini adalah data berat betonnya dalam gram. Silahkan dibuat tabel distribusi frekuensinya. Dan grafik. Silahkan menggunakan grafik apapun boleh, silahkan sesuai pilihan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.